Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dani dan Bu Dani selaku pengasuh pesantren riset Al-Mutada, yang saya hormati para guru dan para mentor serta para mahasantri pesantren riset Al-Mutada. Perkenalkan, saya Raudatul Jannah dari program studi matematika angkatan 2021 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait rancangan skripsi saya yang berjudul Analisis Numerik untuk memprediksi jumlah penduduk di Jawa Tengah dengan menggunakan metode interpolasi. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini ialah Indonesia merupakan salah satu negara dengan kategori jumlah penduduk terbanyak di dunia. Penduduk merupakan salah satu komponen pendukung dalam pembangunan suatu bangsa. Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya ini memerlukan pemahaman dan pengelolaan bagaimana agar distribusi penduduk itu dapat berjalan secara efektif, sehingga kebutuhan suatu masyarakat, misalnya kebutuhan dasar dalam fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya itu dapat dikelola ataupun dapat dilakukan secara efektif. Provinsi Jawa Tengah dengan kepadatan penduduk yang cukup signifikan menempati posisi kelima di Indonesia berdasarkan data jumlah penduduk per kilometer persegi pada tahun 2020. Kepadatan penduduk yang cukup signifikan ini menimbulkan berbagai problematik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengelolaan bagaimana distribusi penduduk itu agar dapat berjalan efektif perlu dikaji lebih lanjut. Badan Pusat Statistik memiliki program mengenai distribusi penduduk ini, yaitu melalui sensus penduduk. Akan tetapi, sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS ini dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, salah satu kelemahan dari adanya sensus penduduk ini yang dilakukan selama 10 tahun sekali, yaitu kurang memahami bagaimana perkembangan suatu masyarakat setiap tahunnya. Alternatif matematika dapat menyelesaikan problematik ini, sehingga bagaimana perkembangan suatu penduduk setiap tahunnya itu dapat diprediksi, yaitu melalui analisis numerik. Analisis numerik itu erat kaitannya dengan metode numerik. Metode numerik adalah salah satu metode di mana suatu permasalahan itu diformulasikan secara matematis dengan menggunakan hukum-hukum aritmetika, sehingga permasalahan itu dapat setidaknya meminimalisir kesalahan. Dalam artian, metode numerik ini bisa digunakan untuk memprediksi dan memperkirakan jumlah penduduk yang sebelumnya setiap tahun itu kurang diketahui. Dengan menggunakan metode numerik ini, bagaimana kepadatan penduduk atau jumlah penduduk di suatu daerah itu setiap tahunnya dapat diketahui. Nah, pada metode numerik ini ada beberapa metode-metode yang bisa diterapkan, misalnya dengan menggunakan metode interpolasi Newton-Gregory maju, kemudian interpolasi Newton-Gregory mundur, dan interpolasi Lagrange. Nah, ketiga metode interpolasi ini bisa kita gunakan untuk menjawab permasalahan yang sebelumnya, yaitu mengetahui bagaimana jumlah penduduk setiap tahunnya di suatu wilayah. Provinsi di Jawa Tengah itu ada beberapa kabupaten dan kota, sehingga untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu wilayah ataupun kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu bisa menggunakan analisis numerik ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita mengumpulkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik di Jawa Tengah. Nanti di Badan Pusat Statistik Jawa Tengah ini kita mengambil data-data mulai dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2020, di mana data-data yang sebelumnya ini nanti akan dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga kita bisa memprediksi bagaimana perkembangan suatu penduduk setiap tahunnya dan bagaimana perkembangannya untuk masa yang akan datang. Nah, khusus pada penelitian ini akan dikembangkan untuk mengetahui bagaimana jumlah penduduk untuk 5 tahun yang akan datang dengan menggunakan metode interpolasi tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana hasil dari metode interpolasi ini dalam rangka memprediksi jumlah penduduk di Jawa Tengah itu dengan menggunakan bantuan pemrograman. Adapun pemrograman yang dimaksud ya ini ada 3 yang digunakan, yaitu dengan pemrograman Python, kemudian R, kemudian Microsoft Excel. Nah, nanti hasil dari analisis dengan berbantuan pemrogram ini nanti dapat digunakan untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan kependudukan, sehingga ketika ada pihak yang misalnya menginginkan untuk menetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan itu dapat terpenuhi begitu. Nah, mungkin itu sekilas dari rancangan skripsi yang akan saya lakukan. Mohon doanya dari para pengasuh, para guru, para mentor, dan para teman-teman sekalian. Semoga skripsi yang saya lakukan ini bisa cepat segera selesai, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.